Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pertama kita yaitu adalah jaringan berbasis luas. Untuk matpel pelajaran 1. Kita langsung masuk materi. Pengertian dari WAN tersebut adalah Wide Area Network. Bisa disebut juga dengan WAN. Di mana jaringan WAN adalah jaringan area luas. Luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota atau bahkan negara. Jadi di mana jaringan WAN ini diperuntukkan untuk suatu jaringan besar, di mana untuk suatu wilayah, kota atau negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik yang sangat besar maksudnya. Jadi terus WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari kota ke kota yang lain, begitupun dari negara ke negara yang lain. Terus sehingga pengguna atau komputer yang di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Dimana maksudnya sini komputer satu, pengguna yang satu bisa berhubungan dengan komputer yang lain dengan jarak wilayah yang cukup jauh, misalnya antara wilayah atau antara kota, bahkan bisa juga antara negara. Lanjut. Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan yang jaraknya sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa dia bisa mencakup suatu wilayah, kota, bahkan negara. WAN menggunakan sarana fasilitas transisi seperti telepon, kabel bawah laut ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps sampai 625 Mbps atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance-nya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit atau komunikasi pembawa lainnya. Ada juga yang mendefinisikan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, di mana seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses komputer atau file server pada lokasi lain. Beberapa teknologi WAN antara lain adalah modem, ISDN, DSL, frame relay, T1, E1, T3, E3 dan SONET. Lanjut. Nah, di sini perangkat hardware utama jaringan WAN. WAN menghubungkan beberapa LAN yang melalui jalur komunikasi dari server provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan perangkat tersebut antara lain. Di sini ada router. Nomor 1 ada router, di mana router ini mengirimkan data, kemudian router akan menganalisis berdasarkan informasi alamat pada layar. Terus, kemudian router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan router tabel yang dimilikinya. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan inteligen dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performansi yang
reliable, kontrol manajemen, dan fleksibilitas. Terus di sini yang kedua ada CSU atau DSU, di mana jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah channel service unit atau CSU ini dan data server unit atau DSU sangat dibutuhkan karena dia adalah sinyal yang dengan format sesuai tadi. Terus keduanya sering digabungkan menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU dan DSU-nya. Terus di sini yang ketiga ada modem. Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirimkan data melalui jalur telepon dengan memodifikasi dan modulisasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital mempunyai ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulisasi untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima, sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau dokumentasi atau demodulasi maksudnya. Selanjutnya yang terakhir ada communication server, di mana communication server ini mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote access ke LAN. Terus komunikasi server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Berarti tujuan komunikasi server ini tujuannya untuk bisa melayani beberapa user untuk berkomunikasi melalui jarak jauh tadi. Selanjutnya di sini ada fungsi jaringan WAN. Yang pertama yaitu mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Di mana fungsi utama dari bangunan sebuah jaringan luas atau WAN adalah melakukan integrasi dan juga penggabungan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN menjadi suatu kesatuan yang utuh. Biasanya fungsi ini akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di luar negeri dan juga di luar kota. Dengan adanya jaringan WAN, maka setiap kantor cabang ataupun kantor perwakilan saling terhubung satu sama lain dengan sebuah jaringan komputer yang sangat luas. Terus di sini ada mempermudah dan mempercepat arus informasi komunikasi. Jadi WAN itu berfungsi untuk mempermudah, mempercepat arus informasi dan komunikasi. Karena kan yang di WAN ini kan cakupannya cukup luas. Jadi suatu negara satu dan negara lain bisa mengakses satu komunikasi dan informasi secara cepat dan bersamaan. Terus yang ketiga ini ada meningkatkan efisiensi berpindahnya arus informasi. Nah, di mana dengan semakin mudahnya arus informasi dan juga transfer data atau lebih memudahkan informasi datang dan keluar menjadi lebih cepat. Fungsi dari sebuah jaringan LAN. Terus yang keempat, menghemat biaya operasional. Penghematan dari biaya operasional pun akan menjadi lebih baik karena semakin cepatnya informasi tadi, jadi tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang kita cari. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu. Nah, waktu dan juga tenaga yang dihasilkan berkat adanya jaringan WAN ini. Terus yang kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Di mana miskomunikasi ini juga biasanya sering terjadi apabila komunikasi dan juga penyampaian informasi dilakukan secara manual. Jadi jaringan WAN ini sangat membantu bagaimana kita mendapatkan informasi yang begitu cepat dan mudah. Terus yang terakhir nomor 6, mendukung operasional dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Di mana fungsi WAN berikutnya adalah dapat mendukung operasional dari sebuah perusahaan berskala multinasional dan juga internasional. Dengan adanya jaringan WAN pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional
dapat berjalan lebih baik lagi. Meskipun jaringan WAN memiliki banyak fungsi yang sangat mendukung kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi implementasi sebuah jaringan WAN cukup sulit. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kondisi geografis, tergantung masing-masing suatu daerah atau wilayah yang kadang bisa amat luas atau mencakup multinasional atau banyak negara. Terus selanjutnya standar jaringan WAN. WAN menggunakan OSI layer tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2 termasuk alamat fisik aliran pada data implementasi di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat ini akrominya dan organisationnya. Kita lanjut. Protokol layer 1 menjelaskan bagaimana menyediakan secara elektris, mekanis, operasi, dan fungsi koneksi yang disediakan oleh server provider. Berapa standar fisik yang konektor digambarkan di bawah ini. Nah, ini beberapa standar fisik dan konektornya yang bisa kalian baca. Ini bahasa Inggris, kalian artikan aja sendiri. Data link layer menjelaskan bagaimana data dienkapsulasi untuk transmisi remote state dan mekanis untuk mengirim yang menghasilkan frame. Ada beberapa macam teknologi yang digunakan menggunakan dasar mekanis framing yang sama, yaitu high level dan link control atau HDLC atau satu dari beberapa varian seperti point to point protocol. Lanjut. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan jaringan WAN. Jika dilihat dari fungsi, sebenarnya WAN tidak jauh berbeda dengan LAN. WAN juga berfungsi sama seperti LAN, mengoneksikan antara komputer, printer, dan device lainnya dalam satu jaringan. WAN pada dasarnya kumpulan LAN yang saling terhubung yang ada di berbagai lokasi. Untuk menghubungkan jaringan LAN sehingga membentuk jaringan WAN dibutuhkan sebuah device, yaitu router. Terus ini adalah kelebihan jaringan WAN. Ada berapa poin? Ada 5 poin, yaitu ada 4 poin maksudnya, yaitu ada 5 poin maksudnya, yaitu berbagi informasi file atau melalui area yang lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar luas sehingga mampu menjangkau negara bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file dapat pada tempat yang jarak jauh bisa dilakukan secara cepat. Nah, terus yang terakhir dapat berbagi shortcut dengan koneksi workstation. Terus di sini adalah juga kekurangan dari WAN, yaitu biaya operasional mahal karena maintenance sangat luas. Karena sangat luas tadi, maka biaya yang dikeluarkan juga begitu mahal. Terus dalam hal setting atau pengaturan jaringan lebih sulit dan rumit. Selain juga alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Terus memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Yang terakhir, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Nah, ini adalah contoh implementasi dan penggunaan WAN. Untuk lebih memahami lagi mengenai implementasi dari WAN, maka berikutnya adalah beberapa contoh juga aplikasi dari jaringan WAN dalam kehidupan sehari-hari. 1. Internet. Internet merupakan salah satu contoh nyata dan juga konkret dari sebuah jaringan WAN. Karena kita sering menggunakan internet, itu adalah salah satu contoh jaringan WAN yang kita gunakan, yang bisa diakses semua orang dan bisa dilakukan dimanapun selagi itu ada jaringannya. Terus yang kedua, jaringan WAN yang diimplementasikan pada suatu perusahaan nasional atau internasional.
sebagai sebuah perusahaan nasional atau internasional, maka wajar bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak kantor cabang. Nah, di mana kantor cabang ini harus mendapat informasi dari kantor yang satu dan yang lain saling berhubungan, maka harus saling mengoneksikan komputer di kantor pusat dan juga kantor cabang dan juga kantor perwakilan di beberapa negara tersebut. Maka digunakan prinsip dari WAN untuk dapat mengkoneksikan komputer tersebut. Contohnya jaringan WAN yang menghubungkan komputer antar gerai Alfamart. Contohnya jaringan yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang. Misalnya untuk bank biasanya memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang yang tersebar di beberapa kota. Untuk saling komunikasi lewat data jaringan, perusahaan tersebut harus mengimplementasikan jaringan WAN sehingga informasi yang didapat sama rata. Jaringan, misalnya kantor pusat mengirimkan data ini ke kantor cabang, semua dapat menerima data tersebut dengan cepat dan sesuai jadwal yang disampaikan. Tuh. Untuk penjelasan WAN untuk pertemuan pertama mungkin cuman itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar guys.